Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membuat sebuah tutorial mengenai cara install dan update aplikasi e-faktur versi 3.0. Bagi kawan pajak yang belum tahu cara update-nya atau belum tahu cara install aplikasi terbarunya, silahkan tonton videonya ini. Dan apabila kawan pajak belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ke videonya. Bagi kawan pajak yang belum memiliki aplikasi atau updatean e-faktur versi 3.0-nya, silahkan kawan pajak berkunjung ke dua situs berikut ini. Yang pertama, situsnya adalah www.pajak.go.id. Nanti sehabis kawan pajak searching pajak.go.id-nya, nanti akan muncul menu laman. Yang paling atasnya ada bagian unduh. Setelah itu kita ambil aplikasi perpajakan. Setelah kawan pajak klik aplikasi perpajakan, itu sangat banyak. Di halaman aplikasi perpajakan ada aplikasi e-faktur desktop versi 3.0-nya. Nah, silahkan kawan pajak disesuaikan aja yang mana yang kawan pajak mau install. Yang jelas untuk aplikasinya bisa di-download dulu, atau patch-nya bisa di-download dulu di pajak.go.id, atau kawan pajak juga bisa berkunjung di laman yang satunya di www.efaktur.pajak.go.id. Nah, di bagian efaktur.pajak.go.id ini ada bagian yang di paling bawahnya. Tapi sebelum muncul bagian ini ada pengumuman, silahkan kawan pajak dibaca dulu. Yang jelas untuk aplikasi e-faktur versi 3.0 sudah wajib diinstal di tanggal 1 Oktober 2020. Paling nggak selambat-lambatnya nanti sudah bisa dipakai atau wajib dipakai di tanggal 5 Oktober 2020. Nah, untuk mendownload aplikasi e-fakturnya, silahkan klik bagian yang paling bawah. Ada tertera aplikasi e-faktur terbaru dapat diunduh. Klik di bagian di sini. Setelah kawan pajak mengklik bagian di situ, nah yang paling atas itu adalah aplikasi e-faktur. Apabila kawan pajak belum memiliki aplikasi e-fakturnya, namun apabila kawan pajak sudah memiliki aplikasi e-faktur versi 2.2 yang terdahulu, maka silahkan langsung download ke bagian patch update aplikasi e-faktur 3.0 dan disesuaikan dengan program bawaan laptop kawan pajak atau komputer kawan pajak, baik Windows, Linux, atau Mac. Dan untuk apabila kawan pajak telah memilih sesuai dengan program bawaan laptop kawan pajak semua, silahkan klik menu unduh di sini atau menu downloadnya. Dan setelah kawan pajak mendownload, tunggu sampai downloadannya selesai dulu, baru nanti kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Mendownloadnya bebas, bisa menggunakan yang www.pajak.go.id atau bisa juga menggunakan versi yang di bagian efaktur.pajak.go.id. Setelah kawan pajak selesai mendownload aplikasi e-faktur versi 3.0 atau patch 3.0-nya, maka di sini admin akan membahas sedikit terkait 5 langkah mudah untuk update aplikasi e-faktur versi 3.0. Nah, jadi untuk yang pertama, yang jelas itu step yang pertama itu adalah download aplikasi e-fakturnya. Setelah kawan pajak download yang tadi, aplikasinya kita ekstrak terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste yang bagian yang telah kita ekstrak tadi, dan silahkan jalankan aplikasi. Dan langkah terakhir atau step 5, pastikan profil latexnya telah muncul di aplikasi e-faktur versi 3.0. Nah, lantas untuk step-stepnya ini sangat susah apabila kita masuk ke teori. Lebih baik untuk kawan pajak silahkan lihat videonya berikut ini yang telah admin kemas dalam bentuk tutorial terkait update aplikasi e-faktur 3.0 atau install aplikasi versi 3.0.
untuk langkah pertama, sudah kawan pajak download kan aplikasi e-faktur atau Patch e-fakturnya. Setelah di-download tadi selesai, kita akan buka e-fakturnya dan kita akan install Patch aplikasi e-faktur tersebut. Kita ekstrak dulu bentuk RAR dari yang telah kita download tadi, khususnya Patch e-fakturnya versi 3.0. Silahkan kawan pajak backup terlebih dahulu database dan aplikasi file-file yang ada di sistem yang lama atau yang versi 2.2 yang terdahulu. Nah, jadi disarankan setelah kawan pajak copy satu folder semuanya beserta databasenya, silahkan kawan pajak ganti namanya menjadi e-faktur versi 3.0. Setelah itu, silahkan kawan pajak buka lagi ekstrakan yang telah kawan pajak. Setelah diekstrak, maka nanti akan muncul ada 3 file yang akan kawan pajak copy, dan setelah kawan pajak lihat programnya, silahkan kawan pajak copy dan pastekan ke bagian folder yang versi lama yang telah kita backup tadi. Dan apabila misalkan ada tulisan kopinya, silahkan kawan pajak tindih atau direfreshkan file tersebut. Apabila sudah selesai, maka silahkan langsung buka program aplikasinya e-faktur versi 3.0. Silahkan kawan pajak masukkan username, dan setelah username-nya di kawan pajak masukkan, jangan lupa untuk passwordnya. Setelah kawan pajak masukkan username dan passwordnya, maka akan muncul bagan yang terterakan nama, NPWP, alamat. Dan untuk versi aplikasi e-fakturnya langsung terupdate secara otomatis menjadi versi aplikasi 3.0.0.1. Dan apabila kawan pajak sudah masuk ke program aplikasi e-fakturnya, langkah berikutnya kawan pajak pilih referensi. Nah, di bagian referensi itu jangan lupa klik administrasi sertifikat. Nah, di administrasi sertifikat itu kita akan memasukkan sertifikat e-faktur kawan pajak. Jadi jangan lupa juga sertifikatnya disiapkan buat update di dalam situsnya. Dan apabila kawan pajak sudah memasukkan sertifikatnya, maka untuk menjalankan program versi e-faktur 3.0-nya sudah kawan pajak dapat laksanakan. Nah, dan untuk program terbarunya nanti ada muncul di bagian tengah, itu ada pre-fullated data atau data-data yang akan kawan pajak gunakan untuk keperluan di e-faktur 3.0. Nah, jadi sudah selesai cara install atau update aplikasi e-faktur versi 3.0-nya. Apabila kawan pajak ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk langkah selanjutnya, admin akan membahas lagi lebih sedikit mendalam terkait apa aja yang ada di menu aplikasi e-faktur yang terbaru. Jadi kan kita membedakan dari aplikasi e-faktur yang lama itu apa aja dan aplikasi e-faktur yang terbarunya. Apabila kawan pajak sudah sampai install aplikasinya, silahkan install terlebih dahulu. Dan apabila kawan pajak mau mendengarkan penjelasan lebih lanjutnya, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Untuk pembahasan selanjutnya, kita bahas terkait pre-fullated pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Tujuan utama yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu untuk yang pertama membantu wajib pajak mengisi SPT masa secara benar, lengkap, dan jelas, khususnya pada bagian POM 1111B1, dan kemudian untuk membantu wajib pajak mengisi SPT-nya khususnya di bagian POM 1111B2, dan untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN yang terhubung. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang validasi atas PIB yang dilaporkan oleh PKP dalam SPT masa PPN merupakan PIB yang telah tercatat di sistem DJBC. Nah, jadi diingatkan ya, untuk yang ini adalah kerjasama terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak dan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Untuk jenis-jenis dokumen tertentu, nah itu ada beberapa jenis dokumen tertentu yang ada di aplikasi e-faktur versi 3.0. Yang pertama adalah dokumen PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP yang dilampiri dengan SSP atau bukti tanda terima dari DJBC yang mencantumkan identitas pemilik barang. Dan untuk PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, NPWP yang dilampirkan dengan SSP atau bukti tanda pembayaran pajaknya, mencantumkan identitas berupa nama, alamat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PIB tersebut untuk impor BKB dalam hal terdapat penetapan kekurangan nilai PPN impor oleh DJBC. Jadi ingatkan ya, untuk PIB ini keseringannya untuk impor barang. Dan untuk PIB yang merupakan dokumen tertentu, kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang meliputi ada 8 kategori. Dan untuk PPN yang tercantum dalam dokumen terkait PIB merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sepanjang ada 2 ketetapannya, yaitu mencantumkan nomor transaksi penerimaan negara NTPN dan telah menerima dan telah terdapat dalam sistem komputer dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah dipertukarkan secara elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ingatkan itu ada 2, yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, sebab ini terkait dengan impor. Lantas apa saja yang diwajibkan kawan pajak untuk validasi? Yang pertama, nomor dokumen PIB atau SSP, kemudian tanggal NTPN dan nilai transaksi beserta SSP, kodenya, dan jenis setoran pajak. Untuk klasifikasi validasi dokumen itu bisa memilih menunya di dokumen PIB dan lainnya. Seperti tertera yang contohnya di layar seperti ini, bisa kawan pajak menyesuaikan. Dan untuk format PIB dan SSP pada e-faktur, pengisian pada kolom jelas 111 B1. Contohnya seperti yang tertera di layar ini. Dan untuk pengisiannya dicantumkan dengan dokumen tertentu. PIB-nya dibagi dengan tagar, dikutip dengan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN sebagaimana yang sesuai dengan nomor dari Peraturan Menteri Keuangan. Dan untuk SSP, kolom ini diisi dengan transaksi penerimaan negara. Dan untuk pengisian tanggal itu diisi dengan tanggal yang tercantum dalam SSP dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Untuk impor BKB, kolom ini diisi dengan tanggal SSP untuk pembayaran PPN atas impor BKB tersebut. BKB itu adalah barang kena pajak loh. Jadi diingatkan kalau kita untuk pajak biasanya ada singkatan-singkatan. Nah, untuk PIB-nya itu seperti ini nantinya apabila kawan pajak telah menginput. Dan untuk latar belakangnya tindak lanjut divalidasi PIB. Nah, ini kan ada beberapa tahap sebelum Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi e-faktur versi 3.0. Nah, ini untuk yang pertama validasi PIB itu diinput manual di tanggal 1 November 2019, namun cuma ada di Kota Madya, Jakarta. Namun masih ada permasalahan yang ditemukan, yaitu kesalahan pengisian NTPN pada inputan aplikasi e-faktur. Kemudian validasi PM, pajak masukan. Nah, untuk permasalahannya itu PKP diharuskan melakukan input secara manual. Semakin banyaknya aplikasi QR scanner e-faktur yang tidak resmi dan berisiko bagi PKP, dan koreksi salah perkreditan karena lawan transaksi melakukan perubahan data faktur. Soalnya itu kan terkait dengan faktur pajak masukan. Dan untuk lapor SPT itu yang jelas bisa posting SPT-nya di aplikasi e-faktur dan laporannya tetap satu di menu DJP online. Untuk permasalahannya, pelaporan masih dilakukan pada aplikasi tersendiri yaitu DJP online, tidak ada aplikasi lainnya. Dan untuk data faktur dalam jumlah besar dan dalam satu database, posting SPT membutuhkan waktu yang lama. Sebab waktu kita atau kawan pajak memposting SPT yang ada beberapa item yang akan diposting itu lumayan ada jangka atau jeda waktunya, beberapa detik aja. Nah, untuk e-faktur versi 3.0, nah untuk apa aja kelebihan dari e-faktur versi 3.0 ini? Yang pertama, kenapa jadi ada e-faktur versi 3.0 itu untuk peramajaan aplikasi
e-faktur tersendiri. Nah, untuk VM strip PIB tidak ada kayaknya, yang jelas tidak ada lagi kesalahan input NTPN, asalkan kita bisa nginput NTPN-nya sesuai dengan yang tertera, dan hati-hati antara angka dan hurufnya ketukar. Dan untuk data PIB atas NPWP PKP tersedia by sistem DJP atau Direktorat Jenderal Bea Cukai juga. Dan untuk masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Dan untuk PM strip faktur pajak tidak perlu input manual, terus tidak perlu aplikasi QR untuk scan-nya, dan data faktur pajak masukan atas NPWP PKP tersedia by system. Untuk masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Nah, untuk SPT-nya pelaporan secara pre-volated melalui e-faktur web based. Jadi itu sudah ada menu e-faktur web based-nya, dan untuk seluruh data faktur baik faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, dokumen lain yang telah diupload tersedia saat akan melakukan SPT masa PPN. Nah, untuk timeline implementasinya itu ada beberapa tahap dari e-faktur versi 2.2 sampai ke yang sekarang, dan kita tidak tahu untuk yang akan datangnya apakah ada up next-nya lagi dari Direktorat Jenderal Pajak terkait aplikasi e-faktur yang ini. Untuk pre-volated PM dan SPT masa PPN pada e-faktur ini ada di dilakukan ke beberapa KPP di tanggal 1 September 2020 khususnya untuk yang PKP. Dan untuk beberapa referensi sebagai contoh PIB untuk pemberitahuan impor barang PIB. Nah, yang seperti ini contohnya. Ada beberapa item yang perlu disiapkan, namun yang jelas ini akan otomatis di sistem dari e-faktur versi 3.0 setelah kawan pajak isi. Dan untuk SPP BMCP, nah ini ada juga untuk nomor barangnya ingatkan. Dan kemudian untuk BC.28 untuk nomor pendaftaran, dan untuk SPTNP. Nah, bagian paling atas surat penetapan apabila ada barangnya yang terkena nilai pabean atau pajak bea cukainya. Untuk SPKTNP, nah ini ada contohnya juga. Lantas, bagaimana kawan pajak setelah menyaksikan tutorial atau video dari channel Pajak Gasan Banua terkait cara install dan update aplikasi e-faktur versi 3.0? Apabila kawan pajak ada masih yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, silahkan kawan pajak tulis di kolom komentar ya. Dan apabila kawan pajak belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan apabila kawan pajak memiliki media sosial, jangan lupa juga untuk follow atau ikuti media sosial admin Pajak Gasan Banua. Dan apabila kawan pajak memiliki media sosial, silahkan ikuti juga atau follow di Pajak Gasan Banua. Dan apabila kawan pajak suka membaca artikel terkait perpajakan sebagai referensi kawan pajak, silahkan berkunjung ke laman www.pajakgasanbanua.com. Dan apabila kawan pajak ada yang mau ditanyakan atau kerjasama atau semacamnya yang bersifat privat atau semacamnya, silahkan hubungi nomor layanan kita di nomor 0853 9110 6078. Dan admin ingatkan lagi, bagi kawan pajak yang belum subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombolnya subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dukung terus channel ini biar makin berkembang dan bisa upload setiap minggunya atau bahkan perharinya tentang perpajakan yang terbaru di khususnya Indonesia. Terima kasih banyak telah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Dan jaga kesehatan juga buat kawan pajak semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.